Halo, selamat malam. Nama saya Ade Septian Putra dengan NIM 23010101122. Saya ingin presentasi tentang Data Warehouse Toolkit .action menurut Rob Kimball and Mergiros. Untuk pendahuluannya, bahas data warehousing, business intelligence, dan dimensional modeling dengan pendekatan Kimball. Fokus utama buku untuk membangun sistem analitik berdasarkan kebutuhan pengguna bisnis, di mana fokus menggunakan perspektif dimensional sederhana mudah dipahami dapat dikembangkan. Untuk pertama ini tentang data warehousing, business intelligence, dan dimensional modeling. Bab ini menjadi landasan seluruh pembahasan buku, di mana sistem data warehouse dan business intelligence harus dimulai dari kebutuhan bisnis, bukan dari pilihan teknologi. Sistem operasional berfungsi terutama untuk mencatat dan menjalankan transaksi. Di bab ini memperkenalkan konsep inti dimensional modeling, termasuk fact table dan dimensional table, serta menjelaskan arsitektur Kimball di data warehousing atau business intelligence dan beberapa alternatif arsitektur. Pesan utamanya adalah kesederhanaan, kemudahan dipahami pengguna, performa query, dan orientasi pada kebutuhan bisnis. Untuk bab kedua, Kimball Dimensional Modeling Technique Overview merangkum lebih dari 75 teknik dan pola dimensional modeling Kimball. Dasarnya adalah memahami kebutuhan bisnis dan realitas data. Berbagai teknik penting seperti star schema, confirm dimension, surrogate case, slowly changing dimension, berbagai jenis fact table, hierarki, bridge table, factless fact table, agregasi, serta cara memahami perubahan dan hubungan yang kompleks. Untuk yang bab 3 tentang retail sales, digunakan sebagai studi kasus klasik untuk mempelajari dasar dimensional modeling. Pembahasan mencakup desain fact table dan dimensional table, penggunaan the dimension yang dapat dipakai kembali, product dan store dimension, serta pertimbangan snowflogging dan normalisasi. Inti bab ini adalah membangun model penjualan. Untuk bab 4 tentang inventory, beralih dari penjualan ke proses bisnis persediaan. Fokus utama adalah enterprise data warehouse, bus arsitektur, dan bus metrik. 3 jenis utama fact table: transaction fact table untuk kejadian individual, periodic snapshot untuk kondisi yang direkam secara berkala, dan accumulating snapshot. Melalui contoh inventory, bab ini menunjukkan berbagai model yang terintegrasi. Untuk bab 5, procurement, menekankan pentingnya melihat value chain organisasi ketika merencanakan lingkungan data warehouse atau business intelligence. Proses pengadaan tidak boleh dimodelkan sebagai sistem yang berdiri sendiri. Topik utama bab ini slowly change dimension, yaitu cara menangani perubahan atribut dimension dari waktu ke waktu. Membahas teknik type 0 sampai type 7, termasuk fondasi type 1
untuk override, tab 2 untuk menambah baris baru, tab 3 untuk menambah atribut baru. Untuk bab ke-6 tentang order management, di mana bab ini membahas order management sebagai salah satu sumber utama metrik kinerja bisnis. Pembahasan mencakup role playing dimension, multiple currencies, multiple unit of measure, junk dimension, audit dimension, serta accumulating snapshot. Untuk bab 7 ada accounting, membahas pemodelan informasi general ledger dalam data warehouse. Di sini juga membahas consolidate fact table serta desain hierarki atribut dimension. Hierarki dapat berupa struktur tetap yang sederhana. Untuk bab ke-8 tentang customer relationship management, membahas bagaimana dimensional management model digunakan untuk memahami dan melayani pelanggan. Untuk human resource management di bab 9 pada manajemen sumber daya manusia, salah satu karakteristik unik adalah dimension tersebut dapat memiliki perilaku yang mendekati fact table. Pembahasan mencakup employee profile tracking, alasan perubahan data, efektif dan expiration time spent, recursive management, hierarchies, package, analytic solution, survey questionnaires, dan penanganan multi-value skill keyword. Bab 10 tentang financial service, di mana digunakan perbankan. Setiap studi kasus perbankan digunakan untuk menjelaskan supertype dan subtype skema bagi heterogeneous produk. Jadi membahas hubungan kompleks antara account, customer, dan household, dimana pentingnya. Untuk berikutnya adalah telecommunication, dirancang untuk melatih kemampuan melakukan dimension design review. Selain evaluasi desain, bahas karakteristik khusus geographic location dimension. Model dimensional tidak cukup hanya terlihat rapi, diuji terhadap grain, hubungan bisnis, kebutuhan analisis, dan konsisten dimension. Untuk bab ke-12 transportation, membahas relate fact table yang memiliki tingkat granularity berbeda. Bab ini memperdalam penggunaan date and time dimension, termasuk kalender khusus negara dan sinkronisasi multiple time zone. Untuk berikutnya bab 13 tentang education, menunjukkan keragaman bisnis proses dalam institusi pendidikan. Topik pentingnya factless fact table serta accumulating snapshot fact table. Accumulating snapshot digunakan untuk memantau pipeline, misal proses aplikasi mahasiswa atau proposal hibah penelitian dari tahap awal hingga tahap akhir. Untuk bab 13 tentang healthcare, salah satu domain yang memiliki dimensional model sangat kompleks. Perawatan pasien, banyak diagnosis, penyedia layanan, dan hubungan yang tidak sederhana. Penggunaan Brecht table untuk menangani multiple diagnosis dan provide yang terkait dengan patient treatment event. Untuk bab 15 tentang electronic commerce, di mana berfokus pada clickstreams, webs, data, dan karakteristik dimensional. Bab ini memperkenalkan step dimensional untuk memahami proses yang terdiri dari langkah-langkah beruntun. Untuk bab 16 adalah insurance, merupakan studi kasus penutup yang menggabung banyak pola dimensional modeling. Dipahami sebagai bab integrasi karena memperlihatkan bagaimana confirm dimension, confirm fact, snapshot, Brecht table, SCD, dan teknik lain untuk proses bisnis asuransi. Untuk bab 17 di mana Kimball, data warehouse, and business intelligence life cycle overview. Setelah membahas teknik pemodelan siklus hidup proyek DWS
BI. Bab ini menekankan bahwa implementasi data warehouse or business intelligence membutuhkan aktivitas yang saling terintegrasi, termasuk perencanaan proyek dan proyeknya, definisi kebutuhan bisnis, technical arsitektur, permodelan dimensional, dan physical design. Untuk bab 18 di mana dimensional modeling process and text menjelaskan secara operasional bagaimana pekerjaan dimensional modeling dilakukan dalam Kimball Life Cycle. Prosesnya mencakup pengorganisasian pekerjaan, identifikasi, serta penggunaan perwakilan bisnis. Bab 9 tentang ETL, Subsystem, and Technique membahas sistem extract, transformation, and load. Penambahan dimulai dari kebutuhan dan konstan lalu menguraikan 34 subsystem. Berikutnya bab 20 dengan ETL System Design dan Development Process and Tasks. Bab ini membahas secara taktis proses desain dan pengembangan ETL. Topik mencakup pengembangan berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi, pengolahan sumber data, dokumentasi, desain proses, transformasi, penanganan dependencies, testing, deployment, dan pengolahan perubahan. Untuk bab 21 Big Data Analytics. Bab terakhir membahas Big Data sebagai perluasan alami dari tanggung jawab data warehousing atau business intelligence, bukan sebagai pengganti total yang sudah ada, di mana membahas mencakup best practice untuk manajemen, arsitektur, data modeling, dan data governance dalam lingkungan big data. Dimensional thinking tetap relevan untuk memberi konteks, konsistensi, dan integrasi. Kesimpulan umumnya, secara keseluruhan buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan data warehousing business intelligence tidak terutama ditentukan oleh teknologi, melainkan oleh kemampuan menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam model data yang konsisten. Dimensional modeling menjadi fondasi untuk menghubungkan bisnis proses, grain, dimension, facts, dan kebutuhan analitik. Studi kasus dari retail hingga insurance memperlihatkan banyak teknik yang sama dapat diterapkan pada berbagai industri. Bagian akhir buku memperluas pembahasan dari desain model menuju life cycle proyek, proses dimensional modeling, ETL, dan big data. Demikian buku ini memberikan alur lengkap. Untuk catatan sendiri, dokumen ini merupakan rangkuman, bukan terjemahan penuh. Jadi istilah teknik penting seperti fact table, ETL yang dipertahankan agar selaras dengan terminologi buku. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.